Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama malam hari ini kita bersama siapkan hati, kita satu di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kami datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur senantiasa bahwa apa yang Tuhan perbuat senantiasa dalam kehidupan kami itu baik adanya. Soal itu sama-sama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami datang bersyukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ini setiap hati kami Tuhan, malam hari ini kami mau bawa di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami datang bersyukur Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Sebab itu hati kami berkata, kami percaya Engkau hanya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus kami, Yesusku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada Tuhan, tiada yang mustahil bagi kami percaya. Yesusku percaya Ya kau sanggup, oh kau berfirman sembuhkan dan sembuhkanku. Kau bersabda selamatkan dan selamatkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi tiada yang mustahil oh Tuhan bagi kami percaya. Yesusku percaya. Lebih lagi kami naikkan pujian kami dengan sungguh kami katakan, oh kau berfirman dan sembuhkan setiap dan kami. sembuhkan. Kau bersabda dan dan selamatkan. selamatkan. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil kami percaya Tuhan. bagimu. Yesusku percaya padamu. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda kami percaya Tuhan. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil apapun saat-saat ini, setiap kondisi kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap mujizat. Amin. Hati kami berpegang Tuhan. Kami percaya Tuhan Sepenuh hati kami bahwa Engkau sanggup melakukan setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Mujizat-Mu tersedia bagi kami. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup. Apapun yang kami alami saat-saat ini, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara pada waktu-Mu Tuhan.
Yesus, kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya Kau sanggup. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bagi Tuhan. bagi Kami percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman kami nyatakan, Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Kami berseru, Yesus, ku kami percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Di kuasa-Mu, nyata pertolongan-Mu, Sumber damai, Kau kekuatan, Kau pertolongan. Sebab tidak terbatas kuasa-Mu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan amin. segala perkaraku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari bersama nyatakan, Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja Amin. dalam segala hal Oh, bagi kebaikan. Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku.
masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup kami percaya menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Engkau mampu melakukan semua. masalahku. Ya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Sebab hati kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang kami pegang teguh. Hanya firman-Mu, Yesus. Lebih dari segalanya kami menyerahkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, kuasa-Mu masih terjadi, kuasa-Mu masih terjadi. Oh Tuhan, Terima kasih. tak terbatas kuasa kasih. Haleluya. Oh, ku Percaya Kau Kau Tuhan yang sanggup Amin. menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya. Katakan Percaya pujian ini dengan segenap Kau hati. Tuhan yang Mari dengan iman mampu katakan, Tuhan menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Yang kami pegang. Sebab Engkau Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia, yang selalu ada untuk kami. Engkau yang mengangkat kami saat kami terjatuh. Engkau yang menggendong kami ya Tuhan. Terima kasih, Jesus. Kau lebih tahu. Yes. Engkau Tuhan, Kau lebih sanggup. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami berserah, kami percaya ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu. Mari dengan segenap hati kita. Tahu
yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, kami percaya kepadamu. Ku percaya Hanya Yesus yang sanggup. hanya Yesus Yes. penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Amin. Jesus sanggup pulihkan kami berserah Tuhan. Kami menaruh harapan, kami percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia, yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus yang sanggup penolong kami. Penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, kami berserah hanya kepadamu. Mari sama-sama naikkan pujian penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan. Yesus, Kau penolong yang setia. Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kaulah yang sanggup memulihkan kondisi setiap kami. Amin, amin. Kami berserah penuh kepadamu. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih sanggup, Kau lebih sanggup yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolongku yang setia. Yang setia. Jesus.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali izinkan kami bertemu di mesbah doa semua karena anugerah Tuhan. Kami berucap syukur Bapak. Malam ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur ya, kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya sedang berada di daerah Jogja karena malam ini ada pelayanan Natal hamba-hamba Tuhan di daerah Jogja ya. Biarlah kita semua boleh terus ada dalam kasih anugerah Tuhan. Damai Natal senantiasa ada atas kita semua. Baik, saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Wiwi. Saya suka mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa. Dan ya puji Tuhan, saya mau bersaksi akan ya kasih Tuhan. 3 bulan yang lalu saya merasakan tekanan di kepala saya di sebelah kanan. Dan terasa sangat sakit serta tidak nyaman. Saya sempat pingsan bahkan dan masuk rumah sakit. Akhirnya saya di MRI. Hasil dari dokter ya setelah saya di MRI adalah bahu sebelah kanan saya kaku dan akhirnya dilakukan fisioterapi ya. Tapi karena masih di rumah sakit, jadi saya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya keliling ke dokter di Singapura, saya coba periksa di Singapura. Dan akhirnya saya balik dari sana, saya merasa tidak nyaman juga. Jadi akhirnya saya cek lagi ke dokter. Dan saya masuk rumah sakit lagi untuk di MRI dan cek jantung. Saya orangnya, sehingga saya tuh jadi cemas dan khawatir. Saya orangnya suka cemas dan khawatir berlebihan. Karena sepertinya sakit saya ini tidak kunjung sembuh. Pada saat di rumah sakit yang kedua kalinya, saya selama 2 malam tiap pagi saya dan kakak saya yang menemani saya selalu mendengarkan mesbah syukur dan tiap malam ya juga mendengarkan mesbah doa. Pada saat mesbah doa ada kesaksian seseorang yang bernasar bahwa kalau dia disembuhkan Tuhan, dia akan bersaksi di mesbah doa. Saat itu saya mendengar dan kakak saya juga berkata, kamu juga harus bernasar. Kalau kamu sembuh, ya kamu juga harus bernasar bersaksi di mesbah doa juga. Saat itu juga saya langsung berdoa dan saya berkata kepada Tuhan, saya bernasar, saya bilang Tuhan sembuhkan saya. Ya dan kalau Tuhan sembuhkan saya bernasar, saya akan memberi kesaksian ya di mesbah doa. Dan saya juga akan memberi berkat untuk rumah berkat pemulihan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan setelah saya cek hasil dari MRI dan jantung semuanya bagus. Hasilnya tetap ya hasil tetap sama, yaitu otot bahu kaku ya bahkan sampai dengan ke leher dan kepala. Dan saya harus melakukan fisioterapi di rumah sakit secara rutin. Ya, karena sekarang otot nyeri di bahu saya, kepala sudah berangsur sembuh dan membaik. Ya, begitu juga kecemasan dan kekhawatiran saya semakin dipulihkan Tuhan. Saya mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Debbie. Ya, dan sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan dan mesbah doa Ibu Debbie dan seluruh tim. Ya, biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat. Amin, amin, amin ya. Ya, mungkin itu karena kecemasan yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan itu bisa membuat otot-otot menjadi kaku dan tegang. Makanya Alkitab bilang, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah, kekhawatiran itu mengeringkan tulang sehingga terjadi ya sakit, kaku dan lain sebagainya. Karena itu saudara, hari-hari ini kita harus banyak-banyak bersuka cita. Kita harus banyak-banyak mengucap syukur senantiasa supaya kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Hizkia, ya seorang raja
yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana dia menghancurkan bukit-bukit penyembahan berhala, ya, dan dia juga mulai membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan akhirnya mengangkat dia, tapi saudara kita lihat bersama akhirnya ya mereka juga pada tahun yang ketujuh dikatakan ya akhirnya diserahkan mereka ke dalam tangan Raja Asyur ya. Direbutlah ya, dikatakan sesudah itu ya lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel ya, akhirnya direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel. Jadi di Yehuda ada Raja Hizkia yang benar, sementara di Israel ya ada Raja Hosea yang tidak benar, sehingga akhirnya Israel jatuh ke dalam tangan Raja Asyur dan mereka diangkut ke Asyur dalam pembuangan karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-13, saudara. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur ya. Dikatakan di sana ya Sanherib Raja Asyur maju ketika zaman Raja Hizkia. Dia maju menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Ya, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Ya, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Saudara, kita lihat di sini ya jelas sekali di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ya akhirnya Hizkia Yehuda diserang oleh Sanherib Raja Asyur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi, 4 tahun setelah Sanherib menjadi Raja Asyur. Jadi Sanherib menjadi Raja Asyur, dia mengepung Israel ya, mengepung Yehuda. Saudara, dikatakan di sana Sanherib itu ialah anak Sargon II, yaitu raja yang mengirim bangsa Israel ke dalam pembuangan. Israel sudah ditawan dan ditaklukkan oleh Asyur, sekarang Yehuda, saudara. Jadi kerajaan selatan dan utara dikuasai semuanya oleh Asyur ya. Dan akhirnya mereka tiba-tiba menyerang Yehuda dan ditaklukkan. Lalu pada waktu itu saudara ya dia supaya Asyur itu tidak menyerang kerajaan selatan, membayar upeti setiap tahun. Ya, tetapi ketika Sanherib menjadi raja, Hizkia tidak lagi mau membayar upeti ini. Ya, dan dengan berharap bahwa Asyur akan melupakannya. Tapi ternyata ketika Sanherib dan pasukannya membalas, Hizkia menyadari kesalahannya dan akhirnya dia kembali lagi membayar upeti. Pada waktu itu Yehuda sudah tidak lagi mau membayar upeti kepada Asyur ya, tetapi ternyata waktu Sanherib ya naik menjadi tahta, menjadi raja ya, dan akhirnya dia kembali menyerang Yehuda dan ditaklukkan, saudara. Akhirnya ya Hizkia berkata, "Aku telah berdosa. Baik, apapun yang kau minta akan aku turuti, mintalah." Dan akhirnya dia meminta emas, saudara ya. Raja Asyur berkata ya, Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, karena Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas per tahunnya. Sehingga Hizkia bingung, akhirnya dia mengambil emas dari rumah Tuhan, saudara. Namun Sanherib tetap menyerang ya. Meski Sanherib menyerang Yehuda, dia tidak suka berperang seperti Raja Asyur sebelumnya. Dia lebih suka untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membangun dan memperindah ibu kotanya Niniwe. Dengan tidak banyaknya serangan, Hizkia bisa melakukan banyak pembaruan dan memperkuat bangsa itu. Ya, dikatakan di sana jadi
ya dia menaklukkan dan meminta kepada mereka saudara ya emas, dan dikatakan di sana akhirnya ya Hizkia memberikan. Ayat 17, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minum agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, ya bendahara negara. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, ya baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah kepada Fir'aun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, ya kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah kau jauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang yang berkuda? Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Saudara, kita lihat di sini mengirim panglima, kepala istana dan juru minum agung adalah seperti mengutus wakil presiden, ya, menteri pertahanan dan jenderal kepala pasukan untuk berbicara kepada musuh sebelum memulai pertempuran. Jadi Raja Asyur, ya Sanherib mengirim orang-orang ini kepada Yehuda. Orang-orang ini diutus ya sebagai upaya untuk membuat bangsa Israel terkesan dan juga menjadi takut, saudara ya. Dan akhirnya kita lihat di sana ya Sanherib yang pasukannya sudah merebut semua kota berkubu di Yehuda mengirim pesan kepada Hizkia supaya dia menyerah. Menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, Hizkia akhirnya pergi ke Bait Allah dan berdoa. Ya. Dan kita lihat di sini saudara bahwa ya dia datang dan berkata bahwa untuk apa engkau percaya kepada raja Mesir, ya, buat apa engkau mempercayai Mesir, dikatakan di sana ya. Buat apa engkau percaya kepada Mesir dan engkau mengkhianati kami, Raja Asyur berkata. Ya, dan akhirnya dia berkata, jangan main-main ya, majulah. Tuhan sudah menyuruh kami untuk berperang melawan negerimu. Ayat 26, lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna, Yoah, dan juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepada kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan yang meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah ya Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab
Ya, dia katakan, beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Jadi kita lihat di sini saudara, Raja Asyur itu membawa teror kepada orang Israel, kepada orang Yehuda. Dia berkata, kamu tidak usah percaya kepada Raja Hizkia, karena Raja Hizkia juga tidak bisa melepaskan engkau dari tanganku. Ya, untuk apa kamu minum air kencingnya, ya, dan makan, ya, dikatakan di sana dengan dari kotorannya, saudara. Ini sangat menghina sekali, ya. Tetapi memang Hizkia tidak dapat melakukan apa-apa, saudara. Jadi dia juga hanya pasrah, ya, dihina seperti itu oleh Raja Asyur. Raja Asyur menawarkan kepada rakyat Yehuda, kalau kamu ikut aku, kamu akan puas makan anggurmu, minum anggurmu, ayat 32, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Ya, di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Ini adalah negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Asyur, saudara. Dan dia berkata, tidak ada Allah negeri manapun yang bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Dalam hatinya, dia dengan kata lain berkata, aku lebih berkuasa daripada Allah. Dia sebut negeri-negeri yang sudah dia taklukkan. Dia bilang, apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilka, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaiannya digoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minum agung. Ya, dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan Hizkia, saudara. Kita akan sambung besok, ya. Dan tekanan, malapetaka, persoalan datang bertubi-tubi, dan seolah-olah Hizkia tidak ada lagi jalan keluar. Kemana dia harus pergi, saudara? Ya, kita akan lanjutkan besok. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini, malam hari ini Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh lebih lagi dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu pun yang dapat menolong kami, melepaskan kami daripada masalah, pertikaian, persoalan selain daripada tangan Tuhan sendiri. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan, masalah, tekanan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan terus bekerja, melawat dan membawa setiap kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Berkati juga Bapak setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, beri roh takut akan Tuhan. Bahkan di tengah masa politik ini di negara kami, Tuhan, biarlah Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik, presiden yang terbaik, adalah sungguh-sungguh pilihan Tuhan atas bangsa ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.